Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hannanil mannan. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam, alladhi rafa'allahu bihi manarat tauhidi wal iman wa azala bihi ma'alimal wasaniyati wal zulam, wa ala alihi wa ashabihil kiram syumusil ilmi wal irfan wa tabi'in bi ihsan ila yaumiz ziham, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para bunyai, para pinisepuh, para asatid yang kami hormati, kepada seluruh wali santri pesantren Putra Khatijah Surabaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku semuanya, para santri, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma amin. Terlebih dahulu mari kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih bisa merasakan berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari virus COVID-19 ini, amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita hadiahkan khusus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya, Bapak Ibu wali santri, kita mendapatkan syafaat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma amin. Hadirin para pemirsa yang kami hormati, anak-anakku yang kami banggakan, para santri, terlebih dahulu kami atas nama para pengurus, para asatid pesantren Putra Khatijah Surabaya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelum kita belajar bersama, mengaji bersama tentang halal bihalal, tentang silaturahmi, dan tentang hadis Arba'in Nawawi, hadis yang pertama, terlebih dahulu anak-anakku semuanya, para santri Putra Khatijah Surabaya, mari kita membaca Fatihah. Mudah-mudahan yang kita kaji pada saat ini, siang hari ini, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, wal ulama'il amilin wal qurra wal mufassirin wa sadatis sufiyat al muhaqqiqin, wa khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, khususan ila muassis Khatijah Surabaya Kyai Haji Wahab Turhan wa jami'i masyayikhina wa muallimina bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, mari kita baca Fatihah. Kita hadiahkan khusus kepada Kiai Mas Wafar yang sekarang agak sakit, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi niyati
Anallaha yashfihi shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wala ilalan bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para santri yang kami hormati, mari kita awali dengan mengkaji tentang halal bihalal, tentang silaturahmi jaluk sepuruh. Kita minta maaf, saling maaf memaafkan. Kami awali dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat. Beliau bertanya kepada, "Atadruna mal muflis?" Wahai para sahabat, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu mal muflis? Siapa sih yang dikatakan orang yang bangkrut itu? Tiang pailit iku sinten? Sinten sih yang diarani orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang pailit? Faqalu. Lantas para sahabat ini menjawab, al-muflis fina, tiang muflis menurut kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu man la dirham lahu wala mata. Orang bangkrut itu Kanjeng Rasul, orang yang tidak mempunyai dirham. Tiang engkang boten gada duit. Kalau orang Indonesia itu orang yang tidak punya rupiah. Orang yang tidak mempunyai dolar Amerika. Nek tiang Saudi berarti orang yang tidak punya real. Iku Rasulullah sing diarani tiang bangkrut, tiang pailit. Yang kedua, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang bangkrut itu yaitu orang yang lamata. Orang yang tidak mempunyai harta sama sekali. Wis gak duwe duit, gak duwe harta. Itulah dikatakan orang bangkrut, orang muflis, orang pailit wahai Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflis min ummati, sak temenit yang engkang bangkrut, orang yang pailit itu dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamati, nanti datang pada hari kiamat. Jadi ada umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang pada hari kiamat bi sholatin, membawa pahalanya sholat. Jadi enten. Jadi umatnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa pahalanya sholat, disolatin. Jadi sholat 5 waktunya ini luar biasa, ala waktiha, tepat waktu. Subuh telat, tidak tepat waktu. Zuhur tepat waktu, asar, maghrib, isya. Bukan sebaliknya, sholat subuh kerinan, mau duha baru bangun, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi orang ini sholatnya tepat waktu, umat Kanjeng Rasul membawa pahala sholat. Apa cukup dengan pahala sholat? Tidak. Wabisyamin, dia membawa pahalanya puasa. Wis gelem sholat, gelem poso. Jadi pahalanya puasa. Kemarin puasa Ramadan itu luar biasa, nggak pernah mokel. Jadi puasa mulai subuh sampai maghrib gak pernah mokel, tepat 1 bulan penuh, 1 bulan Ramadan. Luar biasa. Pahalanya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bi sholatin wasyamin. Apa cukup sholat dan siam poso? Tidak. Juga dia membawa zakatin. Mau ngasih zakat, bayar zakat. Sing sugih ya zakat mal, kemudian zakat fitrah. Jadi nanti ada umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tetapi wayati,
qad syatama hada. Akan tetapi orang tadi yang ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat datang pada hari kiamat qad syatama hada. Ketika hidup di dunia senengane syatama, mencaci orang lain, mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Anak-anakku, para santri yang kami hormati, kami banggakan, rahimakumullah para wali santri. Jadi wonten tiyang dunya iku senengane salat, poso, zakat, tapi juga seneng ganggu tiyang, menyakiti orang lain. Apa cukup? Tidak. Wa qadha fahada, menuduh orang lain. Nah, menuduh ini biasanya nyebarkan fitnah. Jadi kalau sekarang itu nge-share ya dengan medsos yang berbagai macam media sosial, ngasih informasi sing elek-elek, ngerasani koncone di-share. Memfitnah. Wa qadha fahada, menuduh temannya. Dan temannya ini sebenarnya tidak melakukan hal itu. Itu senangannya di dunia dia lakukan. Yang ketiga, wa akala mala hada. Senangannya makan hartanya orang lain dengan jalan batil. Jadi bukan miliknya dimakan. Contoh kalau di pesantren dulu, bukan di pesantren Putra Khotijah. Ada pesantren itu anak-anak, kerupuk koncone diambil. Nah ini gak oleh. Ya, gak ngomong. Gak izin. Ada yang sandalnya temannya digosok. Wah sudah tak ambil. Gak izin dia. Wah akalah. Terus tempe temannya dimaem. Apalagi ayamnya. Nah ini hati-hati. Walaupun ahli sholat, ahli poso, ahli zakat, jangan sampai wa akalamaha lahada, memakan hartanya temannya tidak halal, mencuri, nggak izin. Hati-hati. Yang keempat, wasafaka damahada, menumpahkan darah. Senengane menyebarkan permusuhan, tumpahan darah, saling mewadoroba hada, dan memukul yang kelima ini. Akhirnya apa? Anak-anakku para santri rahimakumullah. Akhirnya orang ini ya fayuqto hada hasanat min hasanati wa hada min hasanati. Jadi kebaikannya itu ya diberikan kepada orang yang pernah disakiti, yang pernah dizolimi, yang pernah dulu tempe ini dijupuk gak izin, yang pernah nasinya diambil tidak izin, dituntut. Kebaikannya orang yang ahli sholat, pahala sholat diambil, pahala puasa diambil, wahada min hasanati, pahala zakat diambil, sampai fa'in faniyat hasanatuhu qabla an yugdoma alaih, sampai kebaikannya, pahalanya sholat, pahalanya puasa, pahalanya zakat habis sudah. Tapi masih ada orang yang nuntut. Loh kok awakmu biyen ayo tahu ngerasani aku, tahu jopuk jajanku, tahu jopuk sandalku, tak tuntut. Mau diminta kebaikannya orang tadi sudah habis. Fa'in faniyat qabla an yugdoma alaihi. Akhirnya apa? Fa'ukhidah min khotoyahum. Jadi kejelekan-kejelekan orang yang pernah disakiti, dosa-dosanya orang yang diberikan kepada orang yang ahli sholat tadi, orang yang ahli zakat tadi, orang yang ahli puasa tadi. Sampai habis terus dikasihkan kejelekannya orang lain, maka dari itulah dia sudah kebajikannya habis, ditambah kejelekan orang yang pernah dizalimi, maka naudzubillahi min dalik, dia turiha finnari, dilempar ke api neraka. Itulah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang pailit. Wahai para santri Putra Khotijah Surabaya. Jadi orang pailit itu hakikatnya menurut Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang nggak punya duit, bukan orang yang nggak punya harta sama sekali, tapi dia itu ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, tapi senengane mengganggu orang lain, mendolimi orang lain, kemudian dituntut nanti pada hari kiamat, kebaikannya habis, akhirnya kejelekan orang lain diberikan kepada dia. Itulah orang bangkrut. Oleh karena itu dari hadis ini, anak-anakku semuanya, para santri Putra Khotijah Surabaya, hak adami ini, ya, hak adami ini kita hidup di dunia nggak mungkin
kita nggak punya salah. Kita bergaul dengan para santri, dengan sahabat-sahabat kita, nggak mungkin lah kita nggak pernah nyakiti orang lain, walaupun cuma sedikit. Oleh karena itu, haruslah kita minta maaf. Mohon maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Karena apa? Kalau kita belum minta maaf, kemudian roh kita pisah dari jasad kita, naudzubillah dzalik. Nanti kita akan dituntut orang-orang yang telah kita dolimi ketika kita hidup di dunia. Oleh karena itu, momen yang sangat baik, bulan yang sangat baik, kita minta maaf adalah di bulan Syawal ini. Di bulan Syawal, Idul Fitri. Ini momen yang sangat baik untuk kita minta maaf, mohon maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, pernah kita fitnah, pernah kita ganggu, pernah kita zolimi. Kita minta mohon maaf kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pernah kita sakiti. Hanya saja anak-anakku semuanya, para santri Putra Khadijah Surabaya, kondisi sekarang, kondisi COVID-19, gak mungkin lah kita silaturahmi antara ke rumah satu dengan rumah lainnya. Kita pakai medsos, media sosial, banyak sudah, video call, pakai YouTube dan sebagainya, WA dan sebagainya. Kita minta maaf pada saudara-saudara kita, teman-teman kita, asatid kita. Semoga yang pernah kita lakukan kepada mereka, mereka memaafkan kita, sehingga kita tidak tergolong orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, sebagaimana yang disabdakan Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kondisi tidak COVID seperti ini, silaturahmi, tradisi di Indonesia luar biasa. Para ulama dulu, para kiai salafus soleh, mereka mengadakan halal bihalal, berkunjung seusai sholat Idul Fitri, datang berkunjung ke sanak famili, ke orang tua dulu, ke saudara, ke sanak famili, ke guru-gurunya, ke asatidnya. Kita datangi, minta maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Sebagaimana sabda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Barang siapa yang ingin, sing kepingin an yubsata lahu fi rizqihi, yang ingin diluaskan, dijembarkan rezekinya. Au yunsa'u lahu fi asari, atau kepingin diperpanjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak, para santri yang kami muliakan, kami banggakan. Nek kalian semuanya kepingin dapat rezeki yang banyak, panjang umur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal yasil rahimah, maka bersilaturahmilah, berhalal bihalallah, saling kunjung sini sana. Itu kata Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek orang itu banyak teman, itu enak. Banyak relasi, itu enak. Yakin suatu saat kita akan ditolong oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita, rezeki akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita silaturahmi, gak mungkin lah oleh silaturahmi itu saling mengkerut, gak mungkin. Kemudian saling diam, gak mungkin. Akhirnya apa? Di situ cerita pengalamannya, tukar pemikiran, ada jok-joknya, ada guyonannya. Loh, ini loh, panjang umur, gak stres, gak depresi, diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal yasil rahimah. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, para santri putra Khadijah Surabaya, melalui bulan Syawal ini, sekali lagi kami keluarga besar Pondok Putra Khadijah Surabaya, para pengurus, para asatid, sekali lagi mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Anak-anakku semuanya, para santri putra Khadijah Surabaya yang kami hormati. Selanjutnya, anak-anak, mari kita kaji hadis Arba'in Nawawi, hadis yang pertama. Hadis ini sangat terkenal, muttafaqun alaih, rawahul Bukhari dan Muslim. Luar biasa. Bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat.
Ini hadis yang sangat populer, sangat terkenal. Hampir kalian semuanya itu hafal. Innamal a'malu bin niat. Semua amal itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya baik, maka amal itu kategori baik. Sebaliknya kalau niatnya itu jelek, maka amalnya kategori jelek. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrah, hijrah itu menurut bahasa intiqalu min makanin ila akhar. Pindah dari satu tempat ke tempat lain itu hijrah. Para santri yang kami hormati, kalian di pondok, di pesantren. Kemudian intikal, hijrah dari pesantren ke sekolah. Loh, kalian belajar dari pesantren ke sekolah. Kalau niatnya mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala dan niat menjalankan kewajiban dari Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhu ala kulli muslim, maka ibadah kita yang berupa belajar studi di Khadijah akan dicatat karena Allah dan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, wahai para santri, kalian semuanya dari pesantren ke sekolah, niatnya beda. Sudah, saya ke sekolah belajar supaya ketemu teman saya yang putri. Wah, ini bahaya. Tidak kepingin karena Allah dan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ke sekolah niatnya mek pingin pinter tok. Bukan karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cek isok nanti besar dapat pekerjaan, dapat uang banyak. Ya sudah, dapatnya itu aja. Makanya dalam hadis Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lanjutannya tadi, faman kanat hijratuhu lidunya ayun sibuha aw imra'atin yang kehuha fa hijratuhu ila ma hajara ilahi. Barang siapa yang hijrah karena dunya, nah, sudah. Nah, kalian semuanya nek belajar ojo diniati engko cek oleh duit akeh. Kalian lulus dari SMA kemudian studi di perguruan tinggi, jangan niat ingin mencari duit. Olehnya duit toh. Dan juga jangan kalian kuliah kepingin dolek arek wedok, ingin oleh arek wedok wayu, cewek wayu, pacar cantik, kemudian dinikah. Ya dapat itu saja. Tolong hijrah kita, belajar kita, gerak-gerik kita itu diniati karena Allah dan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Para santri putra Khadijah Surabaya rahimakumullah, Bapak Ibu wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah. Ada seorang wali perempuan yang terkenal. Namanya Rabi'atul Adawiyah. Beliau itu satu hari berjalan di kota Baghdad. Yang aneh, tumben kata orang Jawa, Sayyidah Rabi'atul Adawiyah ini tangan kanannya membawa ember penuh dengan air. Kemudian tangan kirinya ini membawa obor dengan api yang membara. Tumben ditanya oleh penduduk Baghdad. Ditanya, "Ya Rabi'atul Adawiyah, limada fa'alti misla hada?" Wahai Rabi'atul Adawiyah, ngapain jenengan iku melakukan hal ini? Kok tumben panjenengan membawa ember penuh dengan air tangan kanannya, tangan kirinya panjenengan membawa obor dengan api yang membara. Ada apa ini wahai Rabi'atul Adawiyah? Tumben kata orang Baghdad. Akhirnya dijawab oleh Rabi'atul Adawiyah begini, wahai masyarakat Baghdad, saya ini membawa ember penuh dengan air kepingin menyiram neraka. Dan juga saya membawa obor dengan api yang membara kepingin membakar surga. Loh, kok bisa wahai Rabi'ah? Dijawab oleh Rabi'ah, supaya orang-orang itu ibadah kepada Allah, gerak-geriknya kepada Allah Subhanahu wa taala
bukan niat, bukan bertujuan untuk mencari surga. Makanya aku bakar. Dan supaya orang-orang itu beribadah, gerak-geriknya, niatnya bukan karena takut neraka. Makanya neraka aku padamkan dengan air ini. Artinya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah itu ridho, pasti tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kalau murka, sudah otomatis wahai santri, tempatnya naudzubillah di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu niat kita, innamal a'malu binniyat, itu semata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis lain ada satu cerita, nanti pada hari kiamat ya, ini ada 3 golongan yang akan diadili pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ini ada orang yang mati syahid, yang berperang di jalan Allah, kemudian dia meninggal dunia, mati syahid. Kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat tentang kenikmatan-kenikmatannya. Fa'arrafahu arfaha. Jadi Allah menunjukkan kepada dia nikmat-nikmatnya dia ketika ini loh, balasan orang mati syahid. Maka dia mengetahui nikmatnya luar biasa. Akhirnya Allah bertanya, apa yang kau lakukan ketika dunia? Kok bisa kamu mendapatkan nikmat yang luar biasa? Dijawab begini, ya Allah, saya dulu itu ketika di dunia saya ikut berperang. Kemudian saya meninggal, saya terbunuh, saya mati syahid ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzabta, kamu bohong, bukan karena kamu berperang, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena aku, kata Allah. Kamu berperang supaya kamu dikatakan yuqalu jari'un, supaya kamu dikatakan orang yang pemberani, yang gagah berani berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat mah bukan karena Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kamu dikatakan orang yang pemberani, maka kamu mati syahid. Maka kata Allah, sudah, ke neraka kamu, disyarat oleh malaikat, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala karena salah niat. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, nak, dalam hadis tersebut datang lagi orang yang belajar tentang ilmu, ta'allamal ilmah wa amilahu wa ta'allamal Qur'an, dan belajar Al-Quran. Jadi ada nanti umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia ini belajar ilmu, kemudian belajar Al-Quran, ngaji Al-Quran ya. Kemudian oleh Allah ditunjukkan, ini loh nikmatmu luar biasa karena kamu dulu mempelajari ilmu, studi, kemudian kamu mengkaji Al-Quran, kalamullah, ditunjukkan oleh Allah. Luar Allah, apa yang kamu lakukan? Saya dulu belajar ya Allah, saya dulu belajar ilmu berbagai macam, saya dulu mengkaji Al-Quran pagi, siang, sampai malam ya Allah, 30 juz saya hafal ya Allah. Karena kamu wahai Allah. Jawab Allah, kamu bohong, salah niat kamu. Niatmu dulu kamu belajar supaya kamu dikatakan orang yang pintar, orang yang alim. Yang kedua, kamu belajar Al-Quran supaya kamu dikatakan qori, orang yang ahli baca Al-Quran, bukan karena semata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa oleh Allah? Sudah, niatmu keliru, belajar karena supaya kamu dikatakan orang yang pintar, kamu belajar Al-Quran supaya dikatakan qori, akhirnya bukan karena Allah, dilemparlah orang ini ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, karena salah niat. Yang ketiga, nak, innamal a'malu binniyat, dicontohkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada orang yang kaya, dia ahli sedekah di dunia, dermawan, sudah dikasih sedekahkan ke pondok, ke sekolah-sekolah Islami, ke panti asuhan, orang-orang doif, orang-orang duafa, orang-orang lemah, aitam, orang-orang yatim piatu, anak-anak yatim piatu, dikasih ke dunia. Akhirnya ketika nanti pada hari kiamat ditunjukkan nikmatnya orang-orang yang senengannya sedekah. Mengapa kamu sedekah? Semata karena fika ya Allah, karena kamu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, karena jenengan ya Allah. Kata Allah, bohong kamu sedekah
kamu ngasih santunan kepada fakir miskin, kamu membangun pesantren, kamu menyumbang masjid, bukan karena aku, kata Allah, supaya kamu dikatakan jawad yuqalu jawad, supaya kamu dikatakan orang yang dermawan. Riya yang muncul, ini salah niat emang. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini dilempar ke neraka. Naudzubillah min dalik. Oleh karena itu kesimpulannya, wahai para santri, anak-anakku semuanya, pesantren Putra Khadijah Surabaya, mari kita mengawali di bulan Syawal ini. Mungkin bulan-bulan sebelumnya kita salah niat. Ketika kita belajar ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama, belajar Al-Quran, mengaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, hadis Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semata kita niati mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kalau kita bisa niat, menata niat karena ridha Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi orang yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para santri Putra Khadijah Surabaya, Bapak Ibu wali murid yang kami hormati, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kajian hari ini mulai halal bihalal dan hadis arba'in Nawawi, hadis pertama. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan iman, kekuatan Islam, dan juga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya terhindar dari virus COVID-19 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.